Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, tema yang pertama, subtema yang pertama, pembelajarannya yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, coba diperhatikan, di sini ada buku. Nah, buku ini di covernya itu bergambar ya lambang burung Garuda. Nah, kita baca ya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, sampul bukunya kan Garuda Pancasila ya. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia. Nah, jadi Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Nah, kemudian Pancasila juga merupakan dasar dari negara Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan dari burung Garuda ini memiliki arti. Nah, karena apa? Karena jumlah bulu pada sayapnya ini adalah berjumlah 17. Jadi kalau kita hitung ini jumlahnya ada 17. Kemudian untuk bulu ekornya ini berjumlah 8. Kemudian bulu di atas ekor ini berjumlah 19. Nah, kemudian bulu di dada atau bulu di leher ini berjumlah 45. Nah, kalau kita rangkaikan, maka dia akan membentuk suatu tanggal, yaitu 17. Nah, 8 ini kan bulan Agustus ya. Kemudian tahunnya yaitu tahun 1945. Nah, jadi ini adalah hari proklamasi atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Saya. Nah, kemudian kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi Garuda Pancasila ini kan lambang negara Indonesia. Nah, Garuda Pancasila ini terinspirasi dari sebuah hewan yang dilindungi ya di Indonesia, namanya adalah elang Jawa. Nah, bentuknya seperti ini. Bagus ya hewannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai lambang dan bunyi dari sila Pancasila. Nah, ini nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jadi yang pertama itu adalah lambangnya yaitu bintang. Ini bunyi pasalnya itu, bunyi silanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah lambang rantai. Ini bunyi silanya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga ini adalah pohon beringin. Nah, bunyi silanya yaitu adalah persatuan Indonesia. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke nomor 4 dengan nomor 5. Nah, nomor 4 ini adalah kepala banteng. Nah, bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian yang sila kelima yaitu lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah ya menghafalkannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada soal. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, di gambar yang pertama ini adalah keluarga Udin ya sedang melakukan sholat. Kemudian di gambar yang kedua ini adalah keluarga Edo yang berdoa sebelum makan. Nah, kemudian di gambar yang ketiga ini ada keluarga Dayu ya yang hendak pergi beribadah. Nah, menurut kamu ini pengamalan sila yang keberapa? Nah, pintar ya. Sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gitu. Jadi warga negara Indonesia itu memang harus memiliki keyakinan beragama, karena
Pancasila sebagai dasar negara itu harus kita akui sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus memiliki Tuhan. Nah, ada pertanyaan. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Nah, ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Nah, pastinya kan kamu selalu beribadah ya bersama keluarga kamu. Nah, nanti kamu ceritakan secara lisan kepada orang tuamu, kepada ibu atau bapak guru mengenai pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Mudah ya, jadi secara lisan itu maksudnya tidak ditulis, tetapi secara verbal atau dikeluarkan dari mulut kamu secara lisan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membaca teks terlebih dahulu. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Udin, buku kakak banyak sekali. Nah, kata kakak Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak? Mutiara, sama-sama, Dik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ungkapan. Kita berikan garis ya di bawahnya untuk mengetahuinya. Nah, yang pertama ada kutu buku, kemudian ada bintang lapangan, kemudian ada rendah hati, nah kemudian ada besar kepala. Nah, seperti ini ya. Jadi kutu buku itu arti dari ungkapannya adalah rajin membaca. Nah, kalau bintang lapangan, arti ungkapan tersebut adalah pemain andalan atau pemain yang sangat diperhitungkan. Nah, kalau rendah hati, ini artinya adalah tidak sombong atau tidak congkak, ya. Nah, kalau besar kepala, ini artinya bukan kepalanya sakit ya sehingga jadi besar, bukan. Tetapi artinya adalah sombong. Jadi orang yang besar kepala itu maksudnya orang yang sombong. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.